Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita sehat semua, dilindungi oleh Allah dan dilindungi dari segala jenis penyakit, terutama wabah virus COVID-19 ini. Kalian disehatkan semua, amin. Untuk itu marilah kita semua baca basmalah bersama-sama sebelum kita mulai pelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini langsung saja, kita tidak perlu berkenalan lagi karena memang kalian sudah kenal sama saya. Di kelas 9 ini kita akan bahas tentang materi interaksi antar negara Asia dan negara lainnya, dimana nanti ini saya akan dibagi menjadi beberapa bagian karena nggak mungkin satu pertemuan membahas satu bab ini ya, jadi dibahas nanti sedikit-sedikit, yang penting kalian paham. Oke, sebelum lanjut ke materi yang akan saya sampaikan, kalian lihat dulu tayangan video yang sudah saya dapatkan ini, didengarkan, diperhatikan karena berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Benua atau kontinen adalah daratan yang sangat luas yang berada di permukaan bumi. Ada 7 wilayah yang umum dianggap sebagai benua, yaitu Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Eropa, dan Australia. Dan kali ini tempat ilmu akan membahas tentang awal mula terbentuknya benua di dunia. Ada sebuah teori yang membahas tentang awal mula terbentuknya benua di dunia, yaitu teori Pangea. Teori Pangea adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa jutaan tahun lalu semua benua bergabung bersama dalam satu daratan besar yang disebut Pangea. Dan Pangea itu sendiri adalah superbenua yang ada selama era akhir Paleozoikum dan awal Mesozoikum. Terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu dan mulai retak sekitar 200 juta tahun yang lalu. Sebelum komponen benua dipisahkan menjadi konfigurasi mereka saat ini, nama Pangea berasal dari Yunani kuno, yaitu Pan, seluruh, dan Gaia yang berarti bumi. Nama itu diciptakan pada simposium 1927 dibahas oleh Alfred Wegener tentang teori pergeseran benua. Teori Pangea sendiri didasari oleh Alfred Wegener, seorang ilmuwan Jerman, pada tahun 1920 dalam buku The Origin of Continents and Sea. Dia menyatakan bahwa semua benua itu pada satu waktu membentuk satu superbenua Pangea sebelum kemudian putus dan hanyut ke lokasi sekarang. Jadi benua pada zaman dahulu diibaratkan sebuah batu apung yang bergerak karena adanya pergerakan lempeng di bagian bawah kulit bumi ini. Pangea mulai memecahkan dirinya menjadi benua yang lebih kecil yang bernama Laurasia dan Gondwanaland selama periode Jurassic atau zaman Dinosaurus. Sedangkan pada akhir periode Cretaceous, benua yang ada sudah sama dengan apa yang kita lihat hari ini. Pada saat benua Pangea terbentuk, daratan-daratan yang menjadi benua sekarang memiliki daratan penghubung yang menghubungkan benua Amerika bagian selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika. Pertanyaannya sekarang adalah, bila kerak kulit bumi ini terus bergerak sampai hari ini, maka berapa kecepatannya? Oke, jadi begini. Benua yang kita diami sekarang ini bergerak sangat lambat dan tidak bisa dirasakan oleh kita yang berdiri di atasnya. Pergerakan lempeng-lempeng benua ini tiap tahunnya mencapai. Oke, jadi itu apa namanya, sekilas tentang terjadinya benua ya. Nanti akan saya lebih perjelas lagi, mudah-mudahan dengan menonton ada sedikit gambaran ya, dan ada sedikit ilmu buat kalian, tambahan buat pengalaman dari belajar tentang benua ini atau interaksi antar negara ini. Oke, kalau kalian lihat, tentunya benua yang diketahui itu ada yang menyebut 5, 6, 7 macam-macam ya. Yang bagaimana kalau 5 itu biasanya 1 ini Amerika, 2 Eropa, 3 Asia, 4 Afrika, 5 Australia, 6 Antartika. Nah, itu kalau 6. Kalau ada yang 7 itu
ini di 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ada yang 5 seperti yang saya bilang tadi, 1 2 3 4 5. Ini yang disebut dengan benua Eurasia atau Eropa dengan Asia gabung, karena ini lihat ini daratan yang menyambung ya. Nanti akan lebih diperjelas kenapa menjadi dua benua. Ini kita bahas dulu satu persatu dari mulai dasar dulu. Jadi yang namanya benua tadi dibilang adalah kontinen ya. Jadi benua atau kalian dengar kata kontinen adalah benua hamparan daratan yang sangat luas, yang pada bagian tengahnya bersifat kering. Jadi kering karena kenapa? Karena tidak dapat pengaruh angin laut yang basah dan lembab. Jadi di sini Bapak akan perlihatkan proses terjadinya bentuk benua dari awal sampai seperti yang kita diami sekarang. Ya, berdasarkan perkiraan para ahli, bumi ini terbentuk kurang lebih 4.600 sampai 3.600 juta tahun yang lalu. Pada saat pembekuan permukaan bumi, terbentuklah satu benua yang besar yang disebut dengan Pangaea. Ini Pangaea ini seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya kira-kira 400 sampai 230 juta tahun yang lalu, ini bumi bergeser, mengalami pergeseran yang dari Pangaea, pergeseran akhirnya terpecah menjadi dua benua, yaitu benua tersebut disebut dengan Gondwana, ini untuk di belahan bumi selatan, dan Laurasia di belahan bumi utara ya. Jadi itu adalah perjalanannya. Kemudian setelah itu juga tidak berhenti, kira-kira kurang lebih 150 juta tahun yang lalu benua besar Gondwana ini mulai pecah. Jadi pertama-tama ini pecah, Afrika dan Amerika Selatan terpisah dengan India di sini nih ya. Ini adanya di sini. Kemudian Afrika dan Australia juga terpecah. Sini mulai. Yang ini belum. Yang ini masih agak nyatu ya. Kemudian yang berikutnya kira-kira 100 juta tahun yang lalu India terpisah dengan Amerika, dengan Antartika. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir, Australia tetap tersambung dengan Antartika sampai kira-kira 55 juta tahun yang lalu. Kemudian ia terpisah dan mulai mengapung ke utara. Pemisahan ini disebabkan adanya keretakan yang terus melebar. Tadi ada gambar yang terus saling menembus, ada yang retak, renggang sehingga berpisah. Nah, di antara kedua benua keretakan tersebut menyebabkan dasar laut mulai meluas, perlahan-lahan bergerak dan membentuk benua seperti yang sekarang ini. Itu kira-kira perjalanan dari mulai Pangaea sampai benua yang sekarang kita tinggalin. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan bagian 1 ini. Untuk selanjutnya, bagian berikutnya nanti di pertemuan yang kedua. Ingat, pelajari lagi apa yang saya sampaikan. Nanti ada tugas ya yang harus dikerjakan, nanti di link deskripsi ada di keterangan, nanti tinggal diklik tugasnya apa, nanti di situ kalau sekalian isi apa saja menggunakan Google Form ya. Jadi masuk filenya, kalau disuruh masukin foto tugasnya masukin ke situ, jadi lebih gampang. Itu yang bisa saya dapat sampaikan. Terima kasih, jaga terus kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.